Kenapa harus ada divisi pendidikan di Masjid Sabil Salam? Karena fungsi masjid adalah tidak hanya sebagai umat yang ada untuk sholat dan sholat wajib dan sholat khususnya Jumat, tapi harus menyebarluas ke masyarakat umum, khususnya divisi di pendidikan. Ya, pendidikan khususnya untuk anak-anak generasi yang akan datang. Jadi di sini memfokuskan pertama adalah pendidikan anak-anak kecil usia TK sampai SD dengan adanya program namanya program TPQ dan rumah belajar. Jadi pentingnya pendidikan khususnya bagi generasi muda, yaitu kita akan mendidik generasi muda ini agar lebih cinta ke masjid dan masjid sebagai tempat bermainnya, tempat belajarnya, dan mendapatkan ilmu dari masjid juga. Ya, sehingga sangat penting adanya divisi pendidikan atau divisi tarbiyah di dalam Masjid Sabilis Salam ini. Program di pendidikan divisi tarbiyah ini sementara ini ada 5. Yang pertama adalah program untuk anak usia 3 sampai 12 tahun, yaitu program TPQ. Program TPQ ini adalah program mengaji dengan kitab Fathur Rahman. Metodenya yang kita pakai adalah Nurul Bayan. Dimulai pada hari Senin sampai Kamis, dan ada program khusus di hari Sabtu. Minggu pertama kajian dari pihak internal bisa berupa cerita atau adab dan lain-lain. Setelah itu ada kajian minggu kedua, ada kajian dari pihak eksternal yaitu dari PPMI. Dan minggu ketiga itu adalah program untuk sholat, berarti cara berwudu dan sholat. Sedangkan yang minggu keempat itu anak-anak akan memberikan kita menyampaikan video-video ilmiah kepada anak-anak TPQ sehingga bisa membantu perkembangan mereka. Dan di minggu kelima sama dengan minggu ketiga yaitu wudu dan sholat. Setelah itu ada program kedua yaitu masih untuk anak-anak juga, adalah ada namanya rumah belajar. Rumah belajar ini semacam tempat untuk les-lesan, namun kita tambahkan sisi kerohaniannya atau sisi keagama sehingga anak menjadi lebih cinta masjid. Ya, terus program ketiga ini adalah program khusus untuk teman tuli dan bisu. Ya, kita ada program untuk mengaji teman tuli dan bisu pada hari Sabtu dan Minggu. Setelah itu program keempat dan kelima ini adalah program untuk dewasa, yaitu khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ada namanya Majelis Taklim Al-Quran yang kita selenggarakan setiap hari, Senin sampai Jumat. Ya, Senin itu untuk ibu-ibu, Selasa, Rabu untuk bapak-bapak, Kamis ibu-ibu, dan Jumat untuk bapak-bapak kembali. Jadi seperti itu. Kita sebentar ini ada 5 program untuk di divisi tarbiyah ini. Ya. Tujuannya utama adalah kita memberikan manfaat lebih kepada umat, khususnya di adik-adik di generasi yang muda. Kita karena biasanya ada kajian ini khusus untuk orang dewasa ya. Kita membentuk divisi pendidikan ini adalah pendidikan yang awalnya kita tujukan untuk anak-anak, untuk generasi muda. Namun pada perkembangannya juga kita memiliki tujuan memberikan pembelajaran untuk yang dewasa agar dalam melafazkan Al-Quran bisa lebih lancar dan dalam mengartikannya juga bisa tahu artinya dalam Al-Quran tersebut. Jadi tujuannya secara umum adalah memberikan manfaat lebih kepada umat khususnya di pendidikan. Jadi seperti itu. Untuk pengembangan di divisi pendidikan atau divisi tarbiyah ini, kita sebenarnya sudah memiliki beberapa program untuk anak-anak, terus untuk usia SMP dan dewasa. Yang kita belum punya adalah di usia untuk SMA dan kuliah. Pada harapannya mungkin akan kami buat di Masjid Sabilis Salam ini kegiatan yang nanti melakukan pendidikan untuk anak-anak di usia SMA dan kuliah. Pada awal konsep ini adalah kita akan membuat namanya usaha multimedia yang kami khususkan nanti untuk anak SMA dan perkuliahan. Dan kita juga memiliki harapan besar, yaitu kita akan membangun sebuah rumah tahfiz yang letaknya ada di sebelah masjid. Ada tanah kosong yang kurang lebih memiliki luas tanah 200 meter persegi. Jadi akan kita beli dan kita bangun untuk rumah tahfiz. Kita membuka
donasi untuk pembangunan tersebut, ya, donasinya bisa disalurkan langsung ke dalam Masjid Sabilis Salam. Mungkin dengan terbentuknya rumah tahfiz ini, divisi pendidikan akan semakin lebih lengkap dan mungkin bisa sangat membantu untuk dakwah di masyarakat sekitar. Baitul Mal secara harfiah berarti rumah harta. Baitul berarti rumah, mal berarti harta, yaitu berupa wadah, tempat atau lembaga yang mengelola keuangan. Dalam hal ini masjid, di mana Baitul Mal nantinya bertugas untuk menyalurkan dana yang masuk kepada penerima manfaat sesuai dengan peruntukannya. Selain itu juga Baitul Mal sebagai tempat yang melakukan pencatatan, juga membuat laporan pertanggungjawaban kepada para muhsinin atas kegiatan penerimaan dan penyalurannya. Kenapa ada Baitul Mal di Masjid Sabilis Salam? Karena kami mencoba untuk meneladani apa yang telah Rasulullah contohkan pada masanya, yaitu beliau dan para sahabat pada masa hidupnya melakukan kegiatan Baitul Mal selalu dilaksanakan di Masjid Nabawi pada saat itu. Selain itu juga banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kewajiban melaksanakan sholat dan melakukan zakat itu berdampingan. Program-program yang ada di Baitul Mal Sabilis Salam ada dua jenis. Pertama program tetap dan kedua program insidentil. Untuk program tetapnya diantaranya kita punya lembung sembako, kemudian iftar Senin Kemis, nasi Jumat, dan penyaluran zakat. Untuk yang program insidentil yang sudah kita lakukan diantaranya kursi roda untuk sesama yang kita kirim ke Madura, kemudian pengiriman dai untuk mengisi kekosongan di daerah Malang Selatan, dan satu lagi kita mengumpulkan donasi untuk kita salurkan ke daerah-daerah bencana yang ada di Indonesia. Baitul Mal Sabilis Salam hanya menjalankan perintah Allah dan meneladani apa yang Rasulullah telah contohkan. Di sisi lain, kami ingin bisa lebih berkontribusi menjadi solusi umat yang diperlukan saat ini. Oleh karena itu, Baitul Mal Sabilis Salam kami berharap menjadi wasilah dalam menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan bisa menjadi solusi bagi umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kegiatan yang ada di Masjid Sabilis Salam adalah Tijarah Center. Tijarah Center merupakan kegiatan usaha atau kegiatan bisnis yang ada di Masjid Sabilis Salam. Dalam Tijarah Center menaungi beberapa kegiatan usaha, diantaranya multimedia, jasa arsitek, IT solution, dan usaha penjualan air kemasan. Program Tijarah Center merupakan ikhtiar kami dalam mewujudkan cita-cita masjid mandiri, masjid yang berdaya, dan masjid yang memberdayakan. Kegiatan-kegiatan usaha yang ada di bawah naungan Tijarah Center, kegiatan usaha yang berbasis wakaf. Kegiatan usaha tersebut hasil mengelola dana wakaf jamaah yang dijadikan suatu kegiatan usaha atau kegiatan bisnis, di mana nanti hasilnya akan digunakan untuk mensupport kegiatan dalam masjid. Program Tijarah Center ini adalah salah satu ikhtiar kami dalam mewujudkan cita-cita masjid mandiri, masjid berdaya, dan masjid yang berdaya. Kegiatan ini merupakan kegiatan berbasis wakaf produktif. Hasil yang nantinya diperoleh insya Allah akan digunakan untuk mensupport kegiatan peribadatan, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, juga kegiatan dakwah yang ada di Masjid Sabilis Salam. Di Tijarah Center ini kami berharap menjadi wadah penggalian potensi, juga pemberdayaan bagi jamaah, juga warga sekitar Masjid Sabilis Salam. Dengan demikian, kami ingin mengajak warga, jamaah untuk bisa mengambil bagian, ikut berpartisipasi di dalam Tijarah Center ini. Doakan kami, terus dukung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasuli, ya Habibi.
Kesan pertama yang saya lihat dari keadaan musola ini adalah bahwa memang musola ini membutuhkan perhatian khusus dari kita umat muslim, yang mana memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua, sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah qaul dari seorang ulama besar, yakni Zainul Abidin, yang ini kemudian oleh Al-Baihaqi diletakkan di dalam kitab beliau. Ini bukan hadis, tapi secara makna dia sahih, didukung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, khabba Allahu thalathan fi salasin. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Jadi Allah menyembunyikan 3 hal, 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba Allahu ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tahtaqiranna min ta'atihi syai'an. Maka jangan sekali-kali meremehkan sebuah ketaatan amal soleh sekecil apapun, fala'alla ridhahu fihi, karena barangkali ridhonya Allah terletak pada ketaatan atau amal soleh tersebut. Ini poin yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketaatan yang kita lakukan dengan melakukan amalan-amalan yang soleh itu model-modelnya banyak. Model-modelnya banyak. Tidak terhitung bagaimana amal soleh ketaatan yang kita lakukan. Tapi kita semua di sini tidak ada yang tahu di antara ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah, mana yang di situ ada ridho Allah, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan 2 syarat mutlak yang diterimanya amal itu, kita tentu juga tambah tidak ngerti mana yang diterima.
Dulu pernah saya katakan kalau kita itu mengamalkan suatu amalan ibadah, maka syarat mutlak untuk diterima itu ada dua. Jadi ada mizan batin, ada mizan zahir. Mizan batin itu berarti timbangan-timbangan secara batiniyah yang kita tidak tampak, yang tidak tahu itu kita. Maka timbangan batin atau mizan batin itu diantaranya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu. Dan kalau timbangan zahir itu adalah bagaimana kita melakukan amalan ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita sama sekali tidak boleh meremehkan amal ibadah, sekecil apapun amal ibadah itu. Karena mungkin meskipun bentuknya kecil, meskipun bentuknya kita remehkan, tapi justru disitulah ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umpamanya mengenal hadis riwayat Muslim, ada seorang wanita, wanita tunasusila yang dia itu dimasukkan ke dalam surga, ya kan? Dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara memberikan minum seekor anjing. Itu bagi kita mungkin adalah sesuatu amalan yang remeh, memberikan minum seekor anjing. Apalah anjing itu? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan amalan semacam itu. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu itu meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun meskipun engkau itu bertemu dengan saudaramu ya, dengan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria. Kita ketemu dengan orang lain, saudara kita apalagi sesama muslim dengan wajah yang ceria itu loh. Itu kata Nabi wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Itu sesuatu yang mungkin kelihatannya remeh, kita ketemu orang, kita tabassum. Sampai Nabi mengatakan tabassumu kali akhika shadaqatun, senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Kita ketemu sama orang tersenyum, kita ketemu sama orang dengan wajah yang ceria. Ini kelihatannya sepele, kecil, tapi mungkin itu justrulah di situ letak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadangkala ketemu sesama muslim senyum saja beratnya minta ampun. Hanya sekedar tabassum. Ya, ketemu dengan orang, ketemu dengan sesama muslim, senyum itu loh kadangkala kita susah untuk melakukan. Itulah makanya Rasulullah wanti-wanti tadi itu. Wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria itu Masya Allah. Jadi yang namanya amal ibadah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bukan besarnya, bukan kecilnya, itu yang harus kita garis bawah. Dan amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu yang adwamuha. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang istiqomah, yang kontinu. Wa in qalla, meskipun cuman sedikit, itu yang paling disukai oleh Allah. Di bulan Ramadan baca Al-Quran banyak, bahkan dalam satu bulan bisa khatam berkali-kali. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan sama sekali tidak baca, apalagi tidak khatam. Masya Allah, ini bukan sesuatu yang baik. Ya, walaupun baca Al-Quran di bulan Ramadan itu betul-betul diperintahkan, tapi yang diminta oleh Allah itu kontinunya itu loh, adwamuha. Di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tetap membaca Al-Quran. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat juga ada orang pas ketika lewat itu kemudian di tengah jalan itu ada sesuatu yang menghalangi, yang mengganggu orang lewat. Maka orang ini kemudian menyingkirkan, ya, mengambil
daripada sesuatu yang mengganggu orang itu tadi. Maka Allah ridho dengan perbuatannya, dengan menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan tadi. Maka faghfaralahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang itu. Loh ini loh Pak. Maka jangan sekali-kali meremehkan amalan sekecil apapun amalan itu. Walaupun kita tersenyum sama orang, walaupun kita mengucapkan selamat kepada seseorang, mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khabba Allahu sukhtahu fi maksiyatihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan kepadanya. Maka fala tahtaqiranna min maksiyatihi syai'an. Maka jangan sekali-kali meremehkan dari kemaksiatan kepada Allah. Fala'alla sukhtahu fihi. Mungkin barangkali kemurkaan Allah terletak kepada perbuatan maksiat tersebut. Perbuatan maksiat pun juga begitu. Ada yang besar, ada yang kecil, dan banyak model-modelnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan ingat sebuah riwayat yang sahih. Ada orang yang membunuh 100 orang. Betul kan? Ada orang membunuh 100 orang. Suatu saat dia datang kepada seorang ulama, dia sudah membunuh 99 orang. Dia bilang, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah itu mengampuni aku? Ulama mengatakan, tidak, kamu tidak diampuni oleh Allah. Dibunuh sekalian orang itu. Akhirnya membunuh 100 orang. Pas 100 orang dibunuh. Dan dia ketemu dengan ulama yang lain. Dia tanya, dia sudah membunuh 100 orang? Ya, membunuh 100 orang. Apakah tobatnya itu diterima? Dia mengatakan benar, tobat diterima. Silakan kamu pergi ke sebuah tempat di sana. Ternyata di tengah jalan dia meninggal. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, ya, mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membunuh 100 orang, dia berjalan dan belum melakukan apa-apa. Meninggal, oleh Allah diampuni, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita bisa melihat di dalam kitab Fathul Majid umpamanya, di dalam kitab Fathul Majid itu kan ada orang musyrik, kalau dalam bahasa kita preman yang musyrik. Setiap ada orang yang lewat di situ itu wajib untuk mempersembahkan sesuatu kepada patung yang dia miliki. Akhirnya ada 2 orang lewat. Ada 2 orang lewat. Orang yang pertama dipaksa, kamu harus mempersembahkan sesuatu kepada patung ini. Dia ngomong, saya tidak akan pernah untuk memberikan persembahan kepada patung ini. Tidak akan pernah. Akhirnya orang ini dibunuh, mati, masuk surga. Orang yang kedua dipaksa, kamu harus memberikan persembahan kepada patung ini. Dia mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang untuk saya persembahkan. Preman yang musyrik tadi itu mengatakan, silahkan kamu mempersembahkan meskipun dengan seekor lalat. Akhirnya kemudian dia mengambil 1 ekor lalat itu. 1 ekor lalat itu, kemudian lalat itu dipersembahkan kepada patung. Allah tidak ridho dengan begini. Dan dia dimasukkan ke dalam neraka hanya gara-gara seekor lalat. Itu hadis yang sahih. Itu hadis yang sahih. Yang satu ini tadi membunuh 100 orang dia. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini hanya mempersembahkan hanya seekor lalat. Hanya karena seekor lalat dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hanya gara-gara seekor lalat dia itu dimasukkan dalam nerakanya Allah. Bukan seekor lalatnya itu yang Allah itu tidak ridho, tapi karena kesyirikannya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya riya. Riya itu syirik yang khafi. Syirik yang khafi. Ya, yang tersamar. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian semua itu adalah syirik yang kecil.
syirik yang samar. Rasulullah ditanya, masyirkul asghar, syirik yang kecil itu apa? Nabi mengatakan ar-riya. Riya, melakukan suatu ibadah karena ingin dilihat sama orang. Remeh kelihatannya. Kelihatannya remeh, Allahu Akbar, yang seharusnya kita tuju adalah Allah. Tapi kita di dalam hati kita ingin, wah, kepingin dilihat orang, kepingin dihargai orang. Kelihatannya sepele, tapi ini kata Nabi adalah syirik yang kecil. Dan itu kemudian oleh Allah disebut dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya itu di dalam posisinya oleh Allah disebut dengan fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kelihatannya sepele, kelihatannya remeh, tapi justru ya sesuatu yang remeh itu tadi Allah itu murka. Hati-hati. Maka jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan itu. Kemaksiatan itu sekecil apapun jangan diremehkan. Ada seorang wanita yang para sahabat berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, inna fulanata tusalli billail. Ada seorang wanita yang kalau malam hari dia itu salat malam. Kemudian kalau siang hari dia berpuasa. Ya, dia berpuasa pada waktu siang hari. Wa tasumu bin nahar. Kalau siang hari dia puasa. Tapi apa kata para sahabat? Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jironah. Ada kata-kata, ada ucapan-ucapan yang suka menyakiti tetangganya. Ini perhatikan konteksnya di bawahnya. Ada kata-kata, ada kalimat yang dia keluarkan itu yang suka menyakiti tetangganya. Oh, namanya orang kadang-kala ceplas-ceplos ngomong dan sebagainya gitu ya. Itu kata Nabi Muhammad SAW, la khaira fiha. Wanita itu tidak ada kebaikan sama sekali. Wahya finnar. Wanita itu ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan menarik. Tiap malam sholat tahajud, kalau siang hari selalu berpuasa. Tapi ini mulutnya itu loh. Mulutnya tidak bisa dijaga. Mulutnya suka menyakiti tetangganya loh. Ini perkara bagi Allah, namanya ngomong meskipun dia bercanda, Masya Allah. Tapi kalau Allah murka tidak suka. Maka konteksnya menjaga lidah itu pun oleh Allah, ya, melalui Rasulnya dikaitkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang dirinya mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan au liyasmut. Maka hendaklah dia itu berkata-kata yang baik atau diam. Jadi kadangkala seringkali kita meremehkan. Kadangkala ada sampai seorang semacam begini, sudahlah nanti aja tobatnya. Nanti aja tobatnya, masih muda saja kok. Umur kita masih panjang. Loh ini Masya Allah. Yang namanya mati itu tidak nunggu usia. Yang namanya mati itu tidak memandang tua ataupun muda. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman ketika dia bermaksiat itu jelas kok. Memang dalam konteksnya setiap manusia itu pasti punya salah. Ya kan? Kullu bani Adama khata'un. Kullu bani Adama khata'un. Setiap manusia anak Adam itu pasti punya salah. Karena memang al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, bahwa sebaik-baiknya orang yang bersalah itu dia adalah orang yang bertaubat. Makanya kemudian orang-orang yang beriman itu wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita bangga kita sudah sholat 5 waktu, bangga sudah baca Al-Quran, bangga setiap kali kita berjamaah, ya. Kita bangga sudah tiap malam tahajud, kita bangga sudah melakukan sesuatu untuk masjid kita ini.
Lah kok dilalah nanti di yaumul qiyamah amalan yang kita lakukan itu habis semuanya. Habis, tidak ada apa-apanya. Dalam bahasa orang Jawa kecelek. Sudah kadung bangga dengan amal yang sudah kita lakukan, sudah kadung bangga dengan amal yang sudah dilaksanakan sekian tahun, bahkan puluhan tahun. Ternyata nanti di yaumul qiyamah tidak ada satupun amalan yang kita terima, yang kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat yang kita lakukan. Terutama para jamaah maksiat batin. Terutama maksiat batin. Apa di antara maksiat batin yang bisa menghapuskan semua amalan itu? Saya contohkan dua saja. Ada amalan batin yang ada di hati kita ini nih, yang bisa menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan. Apa itu? Takabur. Takabur itu sombong. Ya, takabur itu sombong. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Itu ada kata-kata min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang itu yang di dalam dirinya ada setitik kesombongan. Beramal kaya apa? Banyak amalan kita tapi kita sombong, takabur. Takabur itu apa? Kata Nabi, batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu suka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang. Tidak terasa kadang-kala kita itu suka meremehkan orang. Tidak terasa kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu kadang-kala kita tidak sadar. Kadang-kala, Pak katanya nggak sadar itu tidak dihapus dosanya. Benar, mungkin semacam itu. Tapi kalau terus kita biasakan model semacam itu, itulah kemudian di dalam hadis qudsi dikatakan, al-'adhamatu ridai wal kibriya'u izari. Faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Ya, keagungan itu adalah selendangku, kesombongan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mencabut salah satunya saja, alqaituhu jahannam wala ubali. Barang siapa yang mencabut salah satunya, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Saya tidak peduli. Tidak peduli orang itu sudah haji berkali-kali, tidak peduli umrah berkali-kali. Kalau sombong, takabur, jangan harap masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat yang betul-betul mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di samping takabur apa? Ada namanya hasud. Hasud itu loh, Masya Allah. Hasud itu berarti kita itu tidak suka ada orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang atau setidaknya pindah kepada diri kita. Loh, ini loh, ada orang dapat nikmat kita tidak suka, ada orang lain mendapatkan nikmat kita itu benci. Loh, ini kelihatannya sepele, tapi itu justru murkanya Allah ada di situ. Di antara tunjuk murkanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada, ya, fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Takutlah kamu itu kepada penyakit hasud, karena sesungguhnya penyakit hasud itu mampu menghapuskan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Habis amalan kita dengan sombongnya itu, dengan hasudnya itu baru dua. Kita bangga dengan amalan kita, tapi ternyata Masya Allah di dalam hati kita masih ada sombong, suka ngeremehkan orang, suka menolak kebenaran. Habis itu. Banyak sholat kita, banyak jamaah kita, banyak baca Quran, tahajud, tapi kita masih hasud, tidak suka dengan orang mendapatkan nikmat. Kita benci ada orang lain mendapatkan nikmat. Habis amalan itu. Itulah makanya tadi sudah dikatakan, jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan itu meskipun sekecil apapun kemaksiatan itu. Wong namanya iblis itu loh, Masya Allah. Dia ngomong sama Adam, ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah. Tidak mau sujud hanya gara-gara merasa lebih baik dari orang lain. Hanya gara-gara merasa lebih baik daripada Adam, diusir dari surga. Lah kita ini tidak pernah merasakan surga. Kita ini tidak pernah merasakan
surga dan tidak dijamin masuk surga. Tapi sombongnya kita nauzubillah. Hasudnya kita nauzubillah. Sombong. Yang tadi saya katakan titik poinnya, batarul haqqi wa ghamtun nas, suka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Kita bangga. Hati-hati semacam itu. Nanti jangan-jangan kita kecelek di yaumul qiyamah, amalan kita sudah tidak ada sama sekali. Jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan sedikit pun. Kalau tadi yang pertama, jangan meremehkan sekecil apapun amal ibadah. Kalau yang kedua, jangan meremehkan sekecil apapun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, khabba Allahu awliya'ahu fi ibadihi. Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antaranya para hamba-hamba Allah. Allah menyembunyikan kekasih-kekasih Allah. Maka fala tahtaqiranna min khalqihi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan, merendahkan di antaranya makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali meremehkan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fala'allahu waliyallah. Mungkin barangkali orang itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu di dunia tidak dikenal. Ada orang itu di dunia itu tidak dikenal. Sama sekali tidak ada orang yang mengenal, tapi di langit dia dikenal oleh Allah, dikenal oleh malaikat, dicintai oleh Allah. Mungkin jenengan kenal namanya Uwais Al-Qarni. Tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah. Ya, tapi apa? Rasulullah Muhammad SAW menyuruh Umar bin Khattab. Nanti suatu saat kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Ini sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang sangat menarik. Tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi Nabi paham dengan namanya Uwais. Dia dikenal oleh para malaikat di langit. Bahkan Umar bin Khattab juga sampai penasaran. Dan akhirnya ketemu, ketika ketemu bertanya, bolak-balik. Setiap ada orang yang naik haji ke Mekah selalu bertanya Umar bin Khattab, kamu kenal Uwais Al-Qarni? Kamu kenal Uwais Al-Qarni? Dicari. Dan akhirnya ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Minta didoakan. Yang Uwais Al-Qarni pun juga mengatakan, doa, Anda adalah sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana meminta doa kepadaku? Tapi kemudian Umar bin Khattab menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni itu begini. Itu loh, Masya Allah. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang. Jangan sekali-kali meremehkan orang. Rasulullah SAW pernah mengatakan begini ya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah itu tidak melihat kepada harta kalian. Tapi sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati kalian dan amal soleh kalian. Jadi justru yang dilihat oleh Allah itu bukan fisik. Lah justru kita ini kadang-kala menilai orang itu dari fisik. Ya, justru kita itu menilai orang itu dari apa yang dia miliki. Oh, itu keliru besar. Lihatlah hatinya, lihatlah amal solehnya. Mohon maaf sekali lagi, dulu pernah saya katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus takut pada posisi khusyuknya orang-orang munafik. Khusyuknya orang-orang munafik. Apa khusyuknya orang-orang munafik? Kelihatannya sujud Bapak Ibu. Kelihatannya bajunya pakai baju muslim, pakai kopiah, sholat, bersujud. Di hadapan manusia dia kelihatannya baik. Di hadapan manusia dia sujud. Di hadapan manusia dia kelihatannya sujud, sholat. Tahukah jenengan semua, di hadapan Allah mungkin orang ini adalah kafir. Di hadapan Allah mungkin orang yang bersujud itu tadi adalah munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Itulah yang disebut iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Hanya secara fisik saja kelihatannya dia saleh,
tapi sebenarnya hatinya itu seperti buah gedondong itu. Masya Allah. Makanya kalau secara isyarah An-Nas di dalam surah Al-Hujurat itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu merendahkan. Saya lebih cenderung memakai kata-kata merendahkan. Yaskhar itu fi'il mudhari' dari sin, kha dan ra. Tidak hanya sekedar mengolok-olok, tapi juga meremehkan, merendahkan, kata-kata yaskhar. Janganlah suatu kaum itu merendahkan, meremehkan, mengolok-olok kaum yang lain. Karena barangkali kaum yang direndahkan, yang diremehkan, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan janganlah wanita-wanita itu meremehkan, merendahkan, mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Karena barangkali wanita-wanita yang diolok-olok, yang diremehkan, yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita-wanita yang merendahkan. Loh ini loh Masya Allah. Jangan sekali-kali meremehkan orang. Dan mungkin itu justru dalam pandangan kita remeh, dalam pandangan kita rendah, tapi di hadapan Allah dia adalah orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga pernah ditegur, walaupun itu adalah sebuah ijtihad. Ijtihad di dalam surat Al-Abasa itu. Ya walaupun itu ijtihadnya Nabi untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah itu ada abasa wa tawalla. Di situ ada pembesar-pembesar Quraisy yang Rasulullah itu ingin untuk bisa masuk ke dalam Islam, dan di sini ada namanya seorang yang buta. Anja'ahul a'ma itu. Rasulullah dilarang untuk itu. Jangan sekali-kali meremehkan. Dan mungkin orang yang kita remehkan itu justru doanya dimakbul, doanya itu diistajabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu untuk bertawadhu. Makanya begini kan, kalau di dalam sebuah kitab Min Akhlaqis Salaf ya, yang dulu pernah kita khatamkan di sini kitab itu ya. Walaupun 1 bulan sekali pernah. Masih ingat ya kitab Min Akhlaqis Salaf dulu itu ya. Saya jelaskan di dalam sebuah kitab Min Akhlaqis Salaf pada waktu itu, saya katakan kalau kita ketemu dengan orang yang lebih muda, ya kan? Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih muda, maka yakinkan dosa-dosanya berarti masih lebih sedikit daripada kita. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kita mengatakan oh dia usianya lebih tua, berarti amal ibadahnya juga lebih banyak daripada kita. Loh, ini kita jadi akhirnya tawadhu, rendah hati akhirnya. Kalau ketemu dengan orang yang bermaksiat, kita mengatakan mungkin hari ini dia seperti itu, tapi kita tidak tahu apakah besok, bulan depan, minggu depan dia jadi orang yang bertobat dan tobatnya nasuha dan jauh lebih baik daripada kita yang sekarang. Jadi selalu berpikir husnudzon kepada orang lain. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 poin. Jadi yang pertama tadi, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan, amal saleh, maka jangan sekali-kali meremehkan amal ibadah, amal saleh sekecil apapun. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan, maka jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan itu sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, Allah itu menyembunyikan kekasih-kekasih Allah di antara para hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain. Barangkali orang yang kita rendahkan itu jauh lebih baik dan dia adalah merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.